Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Tika Amsar di program Jatim News Today. Breaking News, update COVID-19 yang disiarkan juga secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, dan Suara Madiun yang bisa Anda ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat, di edisi hari Rabu 22 April 2020, saya awali dari laporan reporter Suara Sidoarjo. Ada Panji Harto yang mengabarkan bahwa Pemkab Sidoarjo miliki data warga yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19. Sahabat, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, saat lakukan kegiatan bagi-bagi masker di Pasar Krian, Selasa 21 April menyampaikan, untuk mereka yang terdampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan mendapatkan bantuan. Cak Nur bilang, Pemkab Sidoarjo sendiri telah memiliki data mengenai masyarakat prasejahtera dari Kementerian Sosial. Tercatat ada 135.000 keluarga prasejahtera. Dan dari data itu kemudian disampaikan ke perangkat desa untuk dilakukan revisi atau rasionalisasi apabila ada perubahan atau penambahan dengan melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas setempat. Data tentang prasejahtera yang jumlah seluruhnya itu 135.000 itu hanya acuan awal sebagai referensi. Data itu kami berikan ke kepala desa. Kepala desa melakukan verifikasi, ya. Dan mana kira-kira yang di data itu sudah naik kelas dalam arti sudah cukup sejahtera, dan mana mungkin ada masyarakat yang menjadi miskin baru ya dikarenakan terkena imbas dari corona ini. Rasionalisasi yang dilakukan oleh kepala desa itu diperkuat dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Sahabat, jenis bantuan itu sendiri ada berbagai jenis, bisa dari pemerintah pusat, daerah, atau juga kalangan swasta. Sementara dari Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan bantuan paket sembako pada 135.000 keluarga prasejahtera yang dibagikan pada 2 tahap, serta ada 24.000 paket sembako cadangan. Ini untuk antisipasi terhadap penambahan jumlah keluarga prasejahtera yang belum dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, masih dilaporkan dari Suara Sidoarjo, bergeser ke reporter Billy Patopoy, kali ini yang mengabarkan bahwa Polresta, Polsek Jajaran, dan Bayangkari berikan bantuan sosial. Sahabat pendengar Jawa Timur, pandemi COVID-19 juga berdampak kepada teramatnya laju perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai kepedulian kepada para warga yang terdampak pandemi ini, pada Selasa siang kemarin, Polresta Sidoarjo dan jajaran melakukan bakti sosial membagikan lebih 2.200 paket sembako. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo mengatakan, kegiatan bakti sosial untuk masyarakat ini dilakukan serentak oleh Polresta, kemudian Polsek Jajaran, dan juga Bayangkari. Ada sejumlah 2.200 paket sembako yang dibagikan ke warga terdampak. Pemberangkatan pembagian paket sembako berisikan beras 5 kg, minyak goreng, telur ayam, gula, dan mie instan di Mapolresta Sidoarjo di Jalan Cemengkalang. Kemudian rombongan menyebar untuk membagikan bingkisan ke berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya kegiatan bakti sosial, dapat mendapatkan tali asih kekerabatan untuk saling berbagi peduli satu dengan lainnya. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat khusus yang kurang mampu, tidak stabil, dengan adanya pandemi COVID-19 ini diharapkan bisa terbantu untuk beban-bebannya. Sahabat, saat ini untuk perkembangan COVID-19 di Sidoarjo, untuk ODP jumlahnya mencapai 567 orang, PDP 146, positif COVID-19 sejumlah 60 orang, sembuh ada 6 orang, dan meninggal saat ini sejumlah 6 orang. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Sidoarjo kita bergeser ke Madiun, dilaporkan oleh reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun
bahwa tak ingin warganya terlewat bantuan. Wali Kota Madiun estimasikan 20.000 jiwa terima bantuan. Sahabat, bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 di Kota Madiun sudah dan terus didistribusikan. Namun dikhawatirkan masih ada masyarakat yang terlewati. Wali Kota Madiun Haji Maidi estimasi bahwa kebutuhan sembako mencapai 20.000 paket dalam sebulan berdasarkan dari data masyarakat kurang mampu di Kota Madiun. Penerima dari sembako mulai pekerja informal termasuk PKL, janda kurang mampu, anak stunting hingga penjaga makam dan penarik gerobak sampah. Namun Wali Kota menghendaki validasi ulang. Pasalnya Wali Kota khawatir terdapat beberapa warganya yang tertinggal. Pada prinsipnya, jangan sampai ada warga Kota Madiun yang kesulitan makan. Sementara itu, sumber bantuan terdiri dari realokasi APBD dan donasi. Pemerintah Kota Madiun juga bakal membeli beras kebutuhan di Bulog. Paket sembako juga disiapkan Bulog untuk didistribusikan ke e-warung dan agen. Masyarakat yang tercatat dalam BPNT pusat maupun daerah bisa mencairkan sesuai jadwal. Sedangkan untuk bantuan hasil donasi akan disalurkan secara door to door. Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih kepada dermawan yang sudah berdonasi. Bahkan sahabat, ada dermawan yang menyumbang 50 ton beras. Ini akan digabung dengan sambal pecel hasil sumbangan ASN Pemkot Madiun. Selain itu, mungkin juga akan ditambah barang lain hasil dari donasi untuk melengkapi paket sembako tersebut. Sementara itu sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id persebaran COVID-19 di Kota Madiun 772 orang dalam resiko dengan rincian 403 selesai pemantauan, 57 orang dalam pengawasan dan 43 selesai pemantauan dan sembuh. Dan hingga saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun kita bergeser ke Kota Blitar. Ada reporter Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan bahwa pemerintah Kota Blitar upayakan wabah COVID-19 tidak ganggu pelaksanaan PPDB 2020. Priyo Suartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar saat dikonfirmasi Selasa 21 April 2020 mengatakan, meski COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan ujian nasional UN dan ujian kenaikan kelas ditiadakan, namun pihaknya berupaya agar hal serupa tidak terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Priyo menegaskan beberapa tahun terakhir Kota Blitar sudah menerapkan PPDB online yang semakin memudahkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat cukup melakukan pendaftaran di rumah menggunakan aplikasi yang saat ini tengah dimatangkan dinas setempat. Cara pendaftarannya juga terbilang mudah untuk pendaftaran jalur zonasi atau domisili. Masyarakat tinggal memasukkan nomor induk kependudukan NIK siswa. Terkait kesiapan aplikasi, Priyo mengatakan sudah melakukan uji coba sebanyak 4 kali. Terakhir Senin 20 April 2020, Dinas Pendidikan menyelenggarakan simulasi PPDB online terhadap perwakilan guru. Priyo menegaskan saat ini pihaknya masih menjalin koordinasi intens dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik untuk mematangkan aplikasi. Sesuai jadwal, PPDB online akan dimulai Mei mendatang. Terkait tanggal pasti akan diumumkan jika sudah benar-benar siap. Sementara itu sobat, pada PPDB tahun ajaran 2020-2021 ini, Dinas Pendidikan Kota Blitar membuka 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindah orang tua, dan jalur prestasi. Pendaftaran jalur prestasi sudah dilaksanakan. Pendaftaran jalur prestasi sudah dilaksanakan akhir Februari 2020 lalu. Kirana Nisa, Mahardika. Ya, masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita bergeser ke reporter Yovano Kusnadi yang mengabarkan bahwa akibat wabah COVID-19, Pemkot Blitar berikan keringanan pajak PHRI 3 bulan ke depan. Pemerintah Kota Blitar meringankan beban pajak Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di Kota Blitar karena sebelumnya pemerintah kota telah mengeluarkan kebijakan penutupan tempat hiburan untuk mengantisipasi virus corona atau COVID-19. Santoso, PLT Wali Kota Blitar, dikonfirmasi Selasa 21 April 2020 di ruang kerja Wakil Wali Kota mengatakan, kebijakan ini mengacu pada surat edaran Kemendagri nomor 1 tahun 2020 yang mana pemerintah daerah diminta untuk meringankan beban pajak Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Pemerintah Kota Blitar akan memberikan keringanan pembayaran pajak selama 3 bulan, mulai April sampai dengan Juni 2020. Santoso menambahkan, akibat dampak virus corona, beberapa pengusaha di bidang pariwisata, khususnya perhotelan, juga mengalami penurunan pengunjung.
Bahkan, beberapa karyawan banyak melakukan perampingan anggaran di masing-masing OPD. Selain untuk jaring sosial, anggaran juga digunakan untuk pemulihan ekonomi serta menopang kebutuhan bidang kesehatan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, bergeser selanjutnya ke Kabupaten Blitar. Dilaporkan oleh reporter Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar bahwa anjloknya harga daging hewan di Kabupaten Blitar disebabkan kebutuhan konsumen menurun. Harga daging hewan seperti ayam potong dan bebek potong saat ini mengalami penurunan. Bahkan banyak pedagang ayam potong yang menjualnya dalam kondisi hidup di pinggir jalan. Satu ekor ayam hanya dihargai Rp25.000. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Adi Andaka, penurunan disebabkan kebutuhan konsumen yang menurun, bukan karena pasokannya. Hal ini juga sebagai imbas wabah COVID-19. Selain itu, saat ini pasar sekunder yang menjual ayam potong, bebek potong, dan ikan lele tidak beroperasi. Di sisi lain, rumah makan, pedagang kaki lima, dan tempat wisata tutup. Sejumlah faktor tersebut juga mengakibatkan harga daging hewan turun. Dalam rangka membantu para pedagang yang terkena dampak COVID-19, Pemkab Blitar telah memberikan bantuan sosial berupa sembako. Beberapa kriteria yang bisa mendapat bantuan sosial diantaranya karyawan kandang, pengusaha peternakan yang terkena dampak virus corona, peternak sapi yang mempunyai maksimal 3 ekor, peternak ayam potong, peternak bebek potong, dan lain-lain. Total sekitar 700 warga terdampak di bidangnya yang sudah terdata untuk menerima bantuan. Untuk diketahui, per 21 April kemarin, PDP di Kabupaten Blitar tetap 14 orang. 9 orang PDP sembuh, 2 orang PDP dirawat, dan 3 orang meninggal dunia. Sementara jumlah terkonfirmasi positif, jumlah kasus 3 orang, 1 masih dirawat, 1 sembuh, dan 1 meninggal dunia. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, masih dari Kabupaten Blitar, kita ke reporter Andri Raharjo yang mengabarkan bahwa dampak COVID-19, Gapoktan Kabupaten Blitar menilai petani peternak kesulitan menjual telur. Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Kabupaten Blitar, Mujib mengatakan dampak COVID-19 membuat semua petani mengeluh, termasuk petani peternak. Mereka mengeluhkan sulitnya menjual telur, mengingat telur asal Blitar dijual di luar daerah. Sedangkan saat ini setiap daerah melakukan proteksi terhadap pendatang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain harga telur saat ini juga menurun, adanya himbauan dari pemerintah agar tidak keluar rumah mengurangi daya beli masyarakat. Bahkan banyak kuliner yang tutup. Ia menuturkan dalam hal ini tidak menyalahkan himbauan pemerintah, bahkan mendukungnya, sebab dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Mujib menambahkan, adanya kebijakan dari pemerintah daerah membeli telur dari peternak untuk bantuan sosial menjadi angin segar bagi para peternak. Harapannya wabah COVID-19 segera berakhir agar kondisinya bisa kembali normal. Saya Andri Raharjo, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Dari Kabupaten Blitar, selanjutnya kita ke Pamekasan, dilaporkan reporter Eza Mahesa dari Ralita FM Pamekasan bahwa dampak COVID-19, KTL listrik di Pamekasan bekerja dari rumah dan tagihan gunakan rata-rata. Virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Pamekasan berdampak terhadap pencatat meter listrik khusus pasca bayar mulai Maret tak dilakukan. Sebab kondisi zona merah yang terjadi akibat COVID membuat unit layanan pelanggan area Pamekasan menarik para petugas cater. Kepala WLP PLN Pamekasan Rudi Hartono mengatakan kebijakan tersebut sesuai surat edaran Menteri ESDM yang dilanjutkan oleh PLN Pusat agar penerbitan rekening tagihan pelanggan dilakukan dengan sistem rata-rata dilakukan per 3 bulan terakhir pembayaran. Sebab PLN telah menerapkan work from home atau bekerja dari rumah khusus wilayah zona merah. Namun demikian kata dia, bila ada kelebihan bayar maka akan dimasukkan untuk pembayaran bulan berikutnya, begitu pula sebaliknya bila ada kekurangan akan disatukan dengan penerbitan rekening bulan selanjutnya. Setelah 1 minggu berikutnya ternyata COVID tambah meningkat, korban juga banyak, yang terinfeksi juga banyak, akhirnya turun lagi instruksi. Untuk yang zona merah agar di
WFH ini work from home, kerja dari rumah. Kebetulan di Pamekasan zona merah, akhirnya charter kami harus diistirahatkan semua. Biler, tukang catat. Sebagai informasi berdasar data sebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pamekasan pertanggal 21 April, orang dalam pemantauan 92 orang, PDP 6 orang, 2 diantaranya dinyatakan negatif COVID dan telah sembuh, kemudian 5 orang terinfeksi COVID-19, 1 diantaranya meninggal dunia sebelum dinyatakan positif COVID-19. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Masih dari Realita FM Pamekasan, ke reporter Holik Maulidi yang mengabarkan bahwa 4 pasien positif COVID-19 di Pamekasan sudah membaik, tinggal menunggu hasil uji lab yang baru. 4 pasien positif COVID-19 di Pamekasan kondisinya saat ini semakin membaik. Di antaranya 3 pasien Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI dan 1 petugas pendamping ibadah haji atau PPIH yang saat ini sedang diisolasi di RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan. Ketua Penanggulangan COVID-19 RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, 4 pasien positif COVID-19 yang saat ini sedang diisolasi, kondisinya saat ini 90% telah membaik. 4 orang itu saat ini sudah bugar, besar kemungkinan 90% akan sembuh. Sapaan akrabnya Dr. Saiful menyampaikan, saat ini kondisi pasien tidak mengalami keluhan apapun dan sedang melakukan aktivitas seperti biasa di ruang isolasi. Kerjanya hanya makan, tidur, sholat, bermain handphone dan TV, serta berolahraga, tetapi tetap berstatus pasien COVID-19 yang wajib diisolasi. Kondisinya baik, semuanya sehat, ya kerjaannya cuma tidur, makan, sholat, kutu-kutu, selfie. Jadi tiap 7 hari kita tunggu hasil, biasanya gitu aja kabarnya. Semua pasien hanya menunggu hasil lab, kalau labnya negatif ya pulang. Dr. Saiful menambahkan, jika hasil uji lab dari Balitbangkes Jakarta dinyatakan negatif COVID-19, maka 4 pasien itu akan langsung dipulangkan sesuai dengan standar operasional atau SOP kesehatan COVID-19. Namun, apabila hasil uji lab masih dinyatakan positif COVID-19, maka pasien akan tetap diisolasi hingga sembuh. Holik Maulidi, Dari Realita FM Pamekasan kita bergeser ke Tuban. Ada reporter Aida Aminia dari Pradia Suara Tuban yang mengabarkan pada peduli COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban serentak bagi masker untuk warga. Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Tuban melaksanakan gerakan sejuta masker yang dilakukan serentak di seluruh kecamatan Selasa 21 April 2020 kemarin. Kepala Disdik Tuban Nur Hamid mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya dari Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Tuban nomor 1 tahun 2020. Di samping itu juga untuk menyosialisasikan tentang pentingnya memakai masker. Sekitar 73.000 lebih masker dibagikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban. Masker-masker tersebut merupakan sumbangan dari pegawai ASN, GTT, dan PTT Dinas Pendidikan Tuban. Gerakan pembagian sejuta masker ini adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan, menyadarkan masyarakat atas pentingnya penggunaan masker dalam rangka memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 di Kabupaten Tuban. Seluruh kabupaten ini 20 kecamatan itu melibatkan seluruh pegawai di Dinas Pendidikan, baik PNS, GTT maupun PTT, dan yang diberikan 73.000 lebih ya. Iya, dan itu saja masih ada yang kemarin mendahului karena jadwal mereka sudah punyai, seperti di Rengel itu dari teman-teman GTKI itu sudah membagi lebih dulu, di Mangilan, di Jatirogo. Jadi lebih dari itu yang terdata, yang terbagi hari ini saja itu 72.000 lebih. Ya. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Pradia Suara Tuban, bergeser ke reporter Hikmah Suroya yang mengabarkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban siapkan skenario PPDB saat Corona. Dinas Pendidikan Tuban menyiapkan skenario penerimaan peserta didik baru PPDB di tengah pandemi COVID-19 di wilayah setempat. Kepala Disdik Tuban Nur Hamid mengatakan, pelaksanaan PPDB dijadwalkan seperti pada kalender pendidikan yang berlaku, yaitu awal bulan Juni mendatang. Meski demikian, jika wabah corona belum selesai, pihak dinas telah menyiapkan skenario pelaksanaan PPDB. Upayakan untuk tidak terlalu mundur, tapi tidak terlalu gugur. Jelas yang kami lakukan adalah berusaha keras untuk PPDB tidak
Rahma Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dari Tuban kita bergeser ke Gresik. Dilaporkan reporter Isyatun Hania dari Suara Gresik bahwa Disko Perindak Kabupaten Gresik merencanakan bagikan BLT untuk ke desa yang terdampak COVID-19. Sehubungan dengan imbas dari COVID-19, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik bagikan bantuan kepada masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Badria selaku Kasih Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa bantuan ini berupa bantuan langsung tunai atau yang biasa disebut dengan BLT yang dibagikan langsung ke desa-desa yang terdampak COVID-19. Selain BLT, pemerintah Kabupaten Gresik berencana juga menyediakan pasar murah dan sembako gratis. BLT masih digodok dengan Dewan, mungkin dalam waktu dekat sudah didistribusikan, tapi bukan di kami. Ada OPD lain yang mendistribusikan, yaitu Dinas Sosial sama BPBD. Ya, terus kalau dari kami untuk mengantisipasi ini, kita lakukan pasar murah, Mas. Pasar murah itu adalah subsidi ongkos angkut. Subsidi ongkos angkut itu kita punya paketan sejumlah 1.365 paket. Satu paket itu harga sesungguhnya 66.000 dijual kepada masyarakat di desa-desa. Karena kita nggak bisa mengumpulkan, kita datang ke desa-desa. Satu paket itu dibeli 25.000 sehingga ada semacam bantuan dari kegiatan itu sekitar 47 ribuan atau orang beli itu hanya 30% saja dari harga yang sesungguhnya. Bantuan ini diharapkan bisa mengatasi perekonomian masyarakat kecil di Kabupaten Gresik dikarenakan adanya COVID-19. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan BPBD Kabupaten Gresik untuk penyaluran bantuan tersebut. Saya Isyatun Hania dari Suara Gresik. Ya, dari Gresik kita ke Nganjuk, ada reporter Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk yang mengabarkan bahwa pasien PDP Kabupaten Nganjuk usia 11 tahun meninggal dunia. Seorang pasien dalam pengawasan atau PDP Corona yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Nganjuk dilaporkan meninggal dunia. PDP tersebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Nganjuk hanya 1 malam. Juru bicara Satgas COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, PDP masuk dengan kondisi mengalami gejala batuk, panas, sesak nafas yang identik dengan corona. Namun, hasil rapid test masih negatif. Meski demikian, ia belum menerima hasil sampel swab-nya dari laboratorium. Namun pihaknya masih menelusuri kemungkinan anak ini memiliki kontak erat dengan pasien positif corona. Hendrianto menjelaskan dengan meninggalnya anak 11 tahun tersebut, maka ada 5 PDP di Nganjuk yang meninggal. 4 pasien lain adalah seorang pria 50 tahun warga Kecamatan Tanjung Anom yang meninggal pada 11 Maret dengan penyakit penyerta liver dan hasil swab-nya negatif. Kemudian wanita 64 tahun warga Kecamatan Ngeronggot meninggal dunia pada 27 Maret dengan penyakit penyerta jantung. Berikut seorang warga Kecamatan Sukomoro, pria 50 tahun meninggal dunia pada 31 Maret, memiliki penyakit penyerta TBC. Kemudian perempuan 68 tahun warga Kecamatan Wilangan meninggal dunia pada 10 April penyakit penyerta ginjal, hasil rapid test negatif. Hendrianto menambahkan semua jenazah berstatus PDP, pemakamannya dilakukan sesuai protap pemakaman COVID-19. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk per 22 April terdapat 10 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 51 orang berstatus ODP, 24 orang berstatus PDP, dan 394 orang berstatus OTG. Dari 24 orang berstatus PDP, hanya 4 yang dirawat di RSUD Nganjuk, dan yang lainnya isolasi mandiri. Saya Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk. Ya, demikian sahabat breaking news update COVID-19 di Jatim News Today yang juga disiarkan secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan,
Mahardika, Kota Blitar, dan juga disiarkan di Ersal Nganjuk dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali perkembangan ataupun update terkait penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang juga disiarkan setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.